KTP Pilihan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi saham kepada 37 perusahaan tercatat mulai 1 Juli 2026 imbas posisi ekuitas negatif. Emiten yang masuk dalam daftar suspensi diantaranya sejumlah emiten terafiliasi Erick Thohir, Happy Apsoro, hingga Grup Harita. Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham kepada 37 perusahaan tercatat imbas posisi ekuitas yang negatif pada laporan keuangan terakhir. Suspensi saham di seluruh pasar yang berlaku mulai 1 Juli 2026 tersebut dijatuhkan kepada 3 kelompok emiten, yakni 19 emiten yang masih diperdagangkan aktif, 5 emiten yang telah disuspensi di pasar reguler dan tunai, serta 13 emiten yang sebelumnya telah disuspensi di seluruh pasar. Sejumlah emiten yang masuk dalam daftar suspensi diantaranya emiten terafiliasi Erick Thohir yakni PT Bahaka Media Tbk dan PT Bahaka Radio Integra Tbk. Selain itu terdapat emiten milik Happy Apsoro yakni PT Singaraja Putra Tbk, kemudian emiten sawit grup Bakri PT Bakri Sumatera Plantation Tbk, dan emiten grup Harita yaitu PT Tirta Mahakam Resources Tbk dan anak BUMN Karya PT Waskita Beton Precast Tbk. Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan suspensi tersebut setelah berakhirnya masa relaksasi bagi perusahaan yang memiliki ekuitas negatif pada 30 Juni 2026. Manajemen Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa penghitungan masa 1 tahun berturut-turut di papan pemantauan khusus dimulai sejak 21 Juni 2024, yaitu saat perubahan peraturan Bursa nomor 1X mulai berlaku. Selama masa transisi, perusahaan yang hanya memenuhi kriteria memiliki ekuitas negatif masih memperoleh pengecualian dari ketentuan suspensi. Namun masa relaksasi tersebut telah berakhir pada 30 Juni 2026. Dengan berakhirnya kebijakan tersebut, emiten yang masih memenuhi kriteria sesuai peraturan bursa kini dikenai penghentian sementara perdagangan saham. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Bursa Efek Indonesia meningkatkan kualitas pasar modal, perlindungan investor, serta mendorong perusahaan tercatat untuk memperbaiki kondisi fundamental dan kesehatan keuangannya. Berbagai sumber IDX Channel. Informasi emiten PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk atau MAPA melalui anak usaha resmi menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi seluruh saham Sport Direct Malaysia SDN BHD senilai 2,5 triliun rupiah. Hal ini dilakukan bagian upaya perseroan melebarkan sayap bisnis melalui ekspansi global. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk melalui anak usaha Atletica International Holdings Pty Ltd resmi menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi seluruh saham Sports Direct Malaysia SDN BHD SDM senilai 2,5 triliun rupiah atau 148,91 juta dolar Amerika. Dalam transaksi tersebut, anak usaha perseroan akan mengakuisisi sebanyak 1 juta saham atau 100% kepemilikan di Sports Direct Malaysia dari Frasers Group Trading Limited. Perjanjian tersebut ditandatangani di 29 Juni 2026 antara anak usaha perseroan dan Atletica International Holdings yang berkedudukan di Singapura serta Frasers Group Trading Limited yang berbasis di Inggris selaku pemegang saham Sports Direct Malaysia. Selain itu, perseroan akan memberikan jaminan perusahaan untuk pelaksanaan seluruh kewajiban Atletica International Holdings kepada Frasers Group Trading seperti yang diatur dalam perjanjian jual beli saham. Manajemen perseroan mengatakan pemberian jaminan perusahaan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari transaksi akuisisi. Korporat Sekretari PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk Ardianti Sadina menyampaikan, aksi korporasi ini dilakukan sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis perseroan, terutama untuk memperluas operasional toko dengan jenama Sports Direct dan USC di luar Indonesia. Selain itu, pengambilan atas saham di SDM sejalan dengan rencana bisnis MAPA untuk membuka dan mengoperasikan toko dengan merek dagang Sports Direct dan USC yang akan mendukung pertumbuhan pendapatan usaha perseroan. Saat ini perseroan telah memperoleh hak untuk membuka dan mengoperasikan gerai Sports Direct dan USC di Indonesia serta sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Akuisisi ini dianggap akan memperkuat langkah perseroan dalam mengembangkan kedua merek tersebut di tingkat regional. Sebagai informasi, SDM merupakan perusahaan yang telah mengoperasikan jaringan retail Sports Direct dan USC di Malaysia. Perusahaan ini menjalankan bisnis penjualan pakaian olahraga, aksesori, perlengkapan, hingga peralatan olahraga. Berbagai sumber IDX Channel.
Dan secara teknikal pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini saham MAPA lebih cenderung bergerak di zona hijau, bahkan lebih mengalami penguatan, namun penguatan terbatas ini di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham MAPA secara intraday dan juga posisi penutupan di perdagangan hari sebelumnya. Di tanggal 1 Juli pemirsa, saham MAPA ditutup di level 605, posisi pembukaan sama dengan level penutupan sebelumnya dan bergerak flat. Kemudian pada pukul 10 mengalami penguatan ke 620 pemirsa, namun laju penguatan terbatas di 11.50 hingga pukul 12. Di penutupan ditutup di Rp610 per saham. Pembukaan sesi kedua kembali melanjutkan penguatan ke Rp615 per saham. Nah, di intraday di perdagangan sesi kedua hari ini, MAPA sempat menguat ke level 625 dan saat ini di 620, penguatan lebih ke arah terpangkas di 2,48%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MAPA dalam 6 bulan terakhir, mulai dari pekan terakhir di Desember hingga update di perdagangan hari ini. Di Desember, saham MAPI masih diperdagangkan di level 700-an, 745. Februari ke 730, bahkan di 9 Maret ini mengalami tekanan yang cukup dalam hingga ke level 500-an pemirsa. Di pekan pertama April menguat ke level 700-an, Mei dan Juni kembali mengalami tekanan yang cukup dalam hingga di 8 Juni menyentuh level di 530 intraday terendah dalam 6 bulan terakhir. Kemudian pasca menyentuh level ini, saham MAPA kembali mencoba untuk bangkit ke level 600-an pemirsa, dan di perdagangan hari ini laju penguatannya lebih ke arah terbatas, masih bertahan di atas level 600-an di 620 beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dari sisi valuasi pemirsa, dengan beberapa indikator, kita akan coba lihat dari posisi pernya. Price to earning ratio ada di kisaran 9.24 kali, PSR-nya di 0.88 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, dan PCFR di 7.22 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah. Maksud kami, pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang diinformasikan sebelumnya, pergerakan indeks harga saham gabungan dari sisi pelemahan sudah mulai terbatas dan posisi saat ini mengalami penguatan di bawah 1% pemirsa. Posisi indeks harga saham gabungan di 5.750.387 atau mengalami penguatan di 0,97%. Secara intraday dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 5.709.842, kemudian langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di sesi pertama intradaynya sempat ke 5.806.715. Kemudian indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, laju penguatan terbatas pemirsa. Memasuki perdagangan di sesi kedua, laju penguatan indeks harga saham gabungan semakin tertahan dengan menyentuh level intraday terendah hari ini di 5.704.499 dan saat ini berada di level 5.747.386. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk laju penguatan indeks harga saham gabungan dari perbankan Big Cap hari ini kembali rebound signifikan di tengah aksi beli asing, terutama di sesi pertama pada siang tadi pemirsa. BBCA hari ini melaju kencang di 4%, 5.825. Aksi beli BBCA paling besar di sesi pertama tadi di 126,8 miliar rupiah. Kemudian BBRI juga menguat di 1,12%, 2.700, di mana BBRI juga termasuk salah satu saham yang dikoleksi asing pada sesi pertama siang tadi. Kemudian BMRI menguat di 2,89%, 3.920. Nilai aksi beli di 74,5 miliar rupiah di bawah BBCA di sesi pertama siang tadi. Kemudian BBNI menguat di 2,90%. Posisi BBNI aksi beli 18,4 miliar rupiah di sesi pertama pada siang tadi.
Kemudian beberapa saham lainnya yang hari ini juga ikut menjadi penopang pemirsa di saham-saham grup Prayogo Pangestu. Meskipun brand hari ini berbalik arah sendirian, BRPT melesat di 6%. Di 14,75, aksi beli tadi di 41,5 miliar rupiah, kemudian TPIA juga melaju di 5% di 1.765 rupiah per saham pemirsa. Kemudian dari saham-saham lainnya ada PTRO menguat di 1,06%, 3830, dan juga beberapa saham lainnya dari grup Bakri, Dewa melaju di 2,74%, kemudian dari barang baku ada Antam menguat di 5,75%, 2760. Sementara Aman hari ini juga mengalami posisi pemangkasan dari sisi penguatan. Aman menguat di 0,62% setelah intraday hari ini sempat menguat ke 3.390. Daya dorong Aman juga berkurang. Ini juga mempengaruhi laju indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.